Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Lili Kartin Aprilia, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini berjudul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 83 SMPN 2 Singaraja. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 yang dilaksanakan di SMPN 2 Singaraja, Provinsi Bali, saya berkesempatan untuk menerapkan sebuah metode scaffolding di kelas 83. Saya menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, di mana saya memberikan bantuan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya. Scaffolding menyediakan metode untuk memberi dukungan yang dibutuhkan, sementara TARL atau pendekatan Teaching at the Right Level memastikan bahwa dukungan tersebut relevan dengan tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik saat ini. Keduanya bersama-sama membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal dan berkelanjutan. Materi yang diambil untuk penerapan scaffolding ini adalah materi campuran pada mata pelajaran IPA di kelas 83 ketika saya melaksanakan PPL 2. Materi ini terdiri dari 2 pertemuan. Sebelumnya, ada sedikit perbedaan pada materi yang diambil saat mengerjakan UTS mata kuliah ini dengan UAS pada mata kuliah ini. Hal ini dikarenakan saya menyesuaikan tingkat kesulitan dan cakupan materi berdasarkan evaluasi perkembangan peserta didik. Penyesuaian ini memungkinkan saya untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta memastikan mereka dapat menguasai konsep-konsep kunci dengan baik sebelum beralih ke topik yang lebih kompleks. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan menggunakan pendekatan TARL, di mana scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan. Kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan Teaching at the Right Level yang menekankan pengajaran pada tingkat kemampuan peserta didik saat ini, scaffolding dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Guru pertama-tama menilai kemampuan awal peserta didik dengan memberikan pretest di awal pembelajaran, kemudian memberikan bantuan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan pemahaman yang ada pada peserta didik. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran dan mendapatkan bimbingan yang lebih. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding ini dilakukan saat peserta didik berdiskusi. Guru melakukan perjalanan ke setiap peserta didik atau kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Dengan scaffolding ini, guru dapat memberikan dukungan langsung yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik atau kelompok. Ketika peserta didik menemui kesulitan atau kebingungan, guru dapat memberikan petunjuk, mengajukan pertanyaan yang membimbing, atau menawarkan penjelasan tambahan untuk membantu mereka memahami konsep yang sedang dipelajari. Aktivitas penerapan scaffolding ini yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan pengelompokan. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik
Dalam hal ini adalah tingkat pemahaman melalui soal pretest yang saya berikan di awal pembelajaran. Kemudian saya memberikan tugas kepada peserta didik dalam bentuk lembar kerja peserta didik yang akan diselesaikan dalam kelompok. Kemudian saya akan membimbing aktivitas belajar peserta didik dan kelompok dengan metode scaffolding. Saya juga memberikan bimbingan yang lebih kepada peserta didik dengan tingkat kemampuan yang rendah dan sedang. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi dengan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dengan penerapan scaffolding ini adalah peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran, kemudian dapat menciptakan lingkungan yang positif dan peserta didik akan merasa dihargai, diterima, dan didukung dalam proses pembelajaran, serta peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, hasil yang dicapai dengan penerapan scaffolding ini adalah peserta didik aktif dalam diskusi dengan menyampaikan hasil pengerjaan LKPD, memberikan sanggahan atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, sehingga membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan penerapan scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam materi IPA tentang campuran, jika terdapat peserta didik yang mengalami kebingungan membedakan antara campuran homogen dan heterogen, maka guru dapat memberikan contoh nyata atau menggunakan analogi yang lebih mudah dipahami peserta didik, seperti membandingkan air gula dengan campuran pasir dan air, sehingga konsep yang diajarkan menjadi lebih konkret dan relevan dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Demikianlah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 8.3. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.